Saya coba buat, terus saya tawarkan sama teman-teman. Kok enak gitu, langsung beli, langsung habis. Lucu. 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Catatan Milenial. Bersama dengan saya, Dina Yuliana, 12 Akuntansi SMK Negeri Bidang. Nah, teman-teman semuanya, kalian pasti penasaran banget dong dengan dua orang yang bersama dengan saya hari ini. Tapi ada juga teman-teman yang sudah tahu siapa mereka ini, khususnya teman-teman dari kelas 12 akuntansi. Tapi tenang saja, bagi teman-teman yang belum tahu, mereka akan memperkenalkan diri mereka supaya teman-teman semuanya yang belum tahu sama mereka. Silahkan kalian memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma Pratiwi, saya dari kelas 12 akuntansi SMK Negeri Widang. Perkenalkan, nama saya Khairul Khulafaur Rasida dari kelas 12 akuntansi SMK Negeri Bidang. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang jurusan dan juga tentang usaha-usaha kalian yang bisa menjadikan kalian inspirasi anak-anak muda. A few minutes later. Nah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, alangkah baiknya saya mengetahui tentang moto hidup kalian sehingga kalian bisa menjalani hidup kalian dengan santai. Kalau moto hidup saya ya, lebih baik santai di masa tua daripada santai di masa muda. Jadi di masa muda kita berusaha, kalau tua tinggal menikmati hasilnya. Kalau moto hidup saya, lebih baik kita mempekerjakan orang lain daripada kita harus dipekerjakan orang lain. Jadi lebih baik kita memiliki usaha sendiri daripada kita harus ikut dengan usaha orang lain. Karena memang menjadi atasan itu lebih baik ya. Iya, lebih enak. Tapi ya lebih pusing mikir. Oke, langsung saja ya kita membahas tentang tema kita yang pertama, yaitu tentang jurusan. Di SMK Negeri Bidang ini kan banyak sekali jurusan-jurusan yang dapat kalian pilih, tetapi kalian lebih memilih jurusan akuntansi. Nah, apa alasan kalian memilih jurusan akuntansi? Alasan saya, karena saya itu penasaran, kenapa sih banyak anak itu menghindari jurusan ini dan lebih memilih jurusan perkantoran. Tapi justru saya itu malah tertantang gitu, pengen mengetahui apa sih yang dipelajari di jurusan ini. Ternyata jurusan ini sangat menguras emosi, kesabaran, dan harus sabar juga sih menghadapi ini. Kalau belum balance, harus mengulangi lagi. Nolnya ingat satu aja, pusingnya minta ampun ya. Iya, makanya. Kalau saya sendiri, itu karena penasaran dengan jurusan akuntansi. Kok katanya itu disuruh hitung-hitungan gimana? Nah, dulu saya itu lemah di bagian hitung-hitungan. Saya penasaran, ingin men-challenge diri saya sendiri. Jadi saya memilih untuk ikut jurusan akuntansi dan mencoba. Dan akhirnya di situ nggak sepenuhnya itu disuruh hitung, tapi banyak juga pelajaran-pelajaran yang lain. Cuma hitung-hitungannya itu berbeda dengan matematika. Kalau matematika kita terpacu pada rumus, tapi kalau di akuntansi ini memang kita harus dibebankan untuk menghitung uang gitu. Uang goib ya? Iya, nggak ada uangnya. Oke, nah kalian kan di jurusan akuntansi kan dan itu sudah hampir 3 tahun ya. Pasti kalian mempunyai pendapat kalian masing-masing tentang jurusan akuntansi. Sebutin dong pendapat kalian tentang jurusan akuntansi ini. Kalau pendapat saya mengenai jurusan ini, pendapat saya itu jurusan ini mengajarkan kita untuk bersabar. Kenapa saya bilang untuk bersabar? Ya karena jurusan ini membutuhkan kesabaran ekstra. Jadi kalau kita gak sabar, gak bakal balance, gak bakal nemuin itu nominalnya gak bisa sama antara kredit dan debit. Jadi harus sabar, lebih sabar. Iya, memang benar yang dikatakan Dian tadi. Tapi di situ juga di jurusan akuntansi ini tuh seru gitu loh. Kita jadi tertantang. Kalau kita nggak balance, maka kita akan mencari cara gimana sih caranya ini untuk balance gitu. Jadi
kita nggak boleh putus asa sampai di situ aja gitu. Otak pun mulai panas ya. Iya, hati juga meronta-ronta. Nah, di jurusan akuntansi ini kan pasti banyak ya pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Nah, boleh sebutin nggak sih berapa pelajaran produktif kalian di jurusan akuntansi ini? Ada 5 sih ya, kelas 12 ini. Iya. Ada akal keuangan, komputer akuntansi, jasdafak, administrasi pajak, dan akuntansi lembaga. Kalau untuk dulu waktu kelas 11 itu sekitar ada 6 kalau nggak salah. Kelas 11, kelas 10 itu banyak sekali materinya. Apalagi mata pelajaran yang umum itu banyak sekali. Kelas 11, kelas 10 itu malah mata pelajaran mencapai 21 pelajaran. Banyak banget ya. Tapi semakin naik tingkat, masa semakin kelas 11, 12 itu pelajaran umumnya semakin berkurang. Jadi lebih memfokuskan ke pelajaran produktif itu. Oke, setiap pelajarannya kan juga pasti gurunya berbeda-beda ya. Sebutin gurunya itu siapa saja dan mengajar apa saja di jurusan akuntansi. Pertama ada Bu Puput. Bu Puput itu ngajar akuntansi keuangan dan komputer akuntansi. Kalau jasdafak itu Pak Fedi yang mengajarkan. Lalu siapa yang satunya? Untuk yang administrasi pajak sama akuntansi lembaga itu Adidi. Oke, nah setiap guru-guru itu kan juga, setiap manusia kan juga berbeda-beda ya. Bagaimana sih penyampaiannya guru-guru tersebut? Apakah langsung mudah? Apakah ada yang berbelit-belit? Apakah ada yang dijabarkan dan juga dikasih contoh? Enak sih kalau gurunya kalau menerangkan materi itu kita langsung paham. Apalagi Pak Fedi sama Bu Puput, mereka itu guru idaman ya. Nggak tahu kenapa mereka itu pinter banget buat menerangkan, kita langsung paham. Terus yang satunya? Kalau satunya itu Pak Didi itu kalau menerangkan Tawa ya. lebih kayak humor gitu loh ya. Jadi kayak humor, terus kadang itu kita dikasih waktu free gitu. dia juga. Nah, sebelum kita membahas tema kita yang kedua, alangkah baiknya cicipin dulu jajanan dulu. Terima Aku kasih. sendiri loh ini. Ternyata ini dia. Repot-repot Mbak ya. Gak apa-apa, namanya juga mengundang. Nah, ini momen yang kita semua tunggu ya. Bagaimana kita akan membahas usaha kalian. Bagaimana awal mula usaha kalian sehingga kalian bisa menjadi inspirasi anak-anak muda. Jadi gini, awal mula saya jualan roti pizza itu dengan menjadi reseller di salah satu toko roti di Tuban. Saya membeli roti itu dengan harga grosir sehingga saya juga mendapat keuntungan. Tapi saya juga nggak banyak sih belinya, cuma memenuhi pesanan-pesanan saja. Tapi kalau ada yang lebih ya saya jual lagi gitu. Kalau saya itu dulunya asal mula saya jualan puding itu. Dulunya itu saya kan sama teman-teman saya itu pas waktu masih di organisasi pramuka iseng buat makanan gitu. Terus kita buatkan kok enak, gimana kalau kita jual gitu. Nah, kita sodorkan ke pembina kita dan akhirnya kok mereka tuh suka, jadi kita jual dengan harga 5.000 dulu itu. Terus habis itu tuh vakum, nggak jualan lagi soalnya kayak lebih mikir ke pelajaran gitu. Setelah mendapatkan tugas dari PKK itu, kewirausahaan, saya ingat, oh iya, saya kan dulu pernah jualan puding gitu. Jadi saya coba buat, terus saya tawarkan sama teman-teman. Akhirnya saya coba bawa ke sekolah puding itu, terus teman-teman itu kok suka. Jadinya saya kembangkan lagi, terus ada yang bilang gini, coba dong mas rasa coklat gitu. Jadi saya akhirnya buat puding, itu kan awalnya puding labu. Terus saya buat varian lain, buat yang puding coklat juga. Toppingnya juga beragam. Saya kasih topping coklat dan topping keju. Nanti bervariasi ya puding kamu itu. Iya, alhamdulillah. Jadi saya kembangkan gitu.
Tapi itu saya juga ketagihan nih sama puding kamu. Iya. Tapi saya lebih suka yang rasa coklat sih daripada labu. Ya mungkin kamu nggak suka labunya itu tadi. Iya, benar. Nah, biar jualan kalian semakin laris, boleh dilihatin dong jualannya. Puding saya biasanya puding labu dan puding coklat, bisa dilihat di sini dan di sini. Saya roti pizza. Nah, di tengah sibuk-sibuknya kita sebagai pelajar, itu bagaimana kalian menjualkan dagangan kalian sehingga dagangan kalian bisa laris? Kalau saya dengan cara mengirim atau membagikan ke semua kontak saya atau ke teman-teman, minta tolong buat disebarin juga ke status WA-nya. Tapi saya juga nyebar sih di status WA saya, jadi peluang terjualnya itu lebih banyak. Kalau saya sendiri itu melalui dua jalur online sama jalur offline. Kalau online itu biasanya saya juga melalui status WA. Kalau offline itu saya bawa ke sekolah dan keliling ke kelas-kelas. Berarti bisa tahan malu ya? Iya. Pasti itu. Gak apa-apa, mental ya. Biasanya juga malu-maluin. Di setiap usaha itu kan pasti nggak ada yang lulus. Begitu juga jalan juga nggak ada yang lulus kan ya. Nah, sebutin kendala kalian yang menghambat kalian berjualan itu. Kendala saya tuh di bagian COD. Jadi saya itu kalau COD itu nggak bisa ya langsung berangkat. Soalnya kan ya kadang itu nggak ada kendaraan. Kadang rumahnya jauh. Kadang juga dilarang sama orang tua untuk berpergian jauh-jauh. Jadi kendala saya itu cuma COD sih sebenarnya. Kalau untuk kendala saya itu ya tadi di mental. Karena saya kan berjualan nggak cuma di status WA gitu, tapi kan jual secara offline. Jadi saya lebih ke harus nahan malu untuk berjualan itu sendiri. Oke, di setiap berjualan kan pasti ada untung dan ada rugi. Nah, berapa sih biasanya keuntungan kalian dalam setiap produk itu, dan apakah kalian pernah mengalami kerugian itu? Ya lumayan sih kalau keuntungan itu, setidaknya itu balik modal. Bisa buat jajan, bisa buat beli kuota, bisa buat hunting, bisa buat kuliner. Setidaknya tidak rugi aja sih sebenarnya. Berarti nggak pernah rugi ya? Nggak pernah, alhamdulillah. Kalau saya keuntungan itu ya dibilang untung ya untung, dibilang rugi juga rugi. Ruginya kenapa? Karena juga saya kan ruginya itu udah respon seperti dia ya. Jadi saya buat sendiri, jadi ruginya itu di bagian tenaga. Kalau di bagian keuntungan ya nanti keuntungan itu kan bisa saya kelola sendiri gitu. Bisa di samping tenaga juga nanti ada keuntungan yang lain. Soalnya itu kan bahan-bahan itu kan nanti ada lebihan, ada apa kan masuk ke saya sendiri gitu. Jadi untuk keuntungan nanti juga pastinya tadi bisa beli buat kuota. Nah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sudah pas tuntas tema yang kita bahas hari ini. Sekian dari saya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau mau order roti pizza ataupun puding, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Bisa juga di sini. Dadah. I know